Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggreni Bora dengan NIM 2222074 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang salah satu tokoh entrepreneur dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Judul materi yang saya akan jelaskan yaitu Rasul Paulus, sang entrepreneur, pembuat tenda sebagai jembatan penginjilan. Sebelum saya menjelaskan topik materi yaitu Rasul Paulus sebagai sang entrepreneur, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan profil singkat dari Rasul Paulus. Paulus adalah orang Yahudi asli. Dia dari keturunan suku Benyamin yang berasal dari Tarsus dan berkewarganegaraan Roma. Paulus itu sebelum ia bertobat, ia dikenal sebagai seorang penganiaya orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus. Dan saat itu ia juga dikenal dengan nama Saulus. Ia juga dikenal sebagai seorang Farisi yang taat pada hukum-hukum Taurat. Paulus bertobat saat ia sedang dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik, di mana saat itu ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengakibatkan ia buta untuk sementara, dan tetapi saat itu ia mengalami pertobatan dan dia menjadi pengikut Yesus. Setelah Paulus bertobat, ia memiliki dua pekerjaan, yaitu yang pertama ia bekerja sebagai pemberitaan Injil, dan yang kedua ia bekerja sebagai pembuat tenda. Pekerjaan itu ia jalankan bersama-sama. Yang berikut saya akan menjelaskan yang menjadi topik utama, yaitu Paulus sang entrepreneur. Paulus dikatakan sebagai sang entrepreneur karena Paulus merupakan seorang pengusaha tenda, atau ia memiliki usaha dalam membuat tenda. Paulus sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi, ia memiliki keahlian khusus dalam membuat tenda. Paulus melakukan pekerjaan sebagai pembuat tenda itu bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Usaha yang dilakukan Rasul Paulus yaitu membuat tenda dijadikan sebagai penopang pendanaan, sehingga dapat membantu dalam kelangsungan pemberitaan Injil. Rasul Paulus dia tidak ingin memberatkan jemaat yang ia layani dalam hal pendanaan pemberitaan Injil. Pada hari Sabat, Paulus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Sedangkan pada hari biasa baru ia menjalankan usahanya, yaitu sebagai pembuat tenda bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Tenda yang dibuat Rasul Paulus pada saat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi tenda itu dimanfaatkan sebagai tempat penginapan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, karena pada saat itu hotel atau rumah penginapan itu masih belum banyak, jadi mereka memanfaatkan tenda itu sebagai tempat penginapan. Paulus ini menjalankan usahanya sebagai pembuat tenda, dan dia menjalankan pekerjaannya yaitu pemberitaan Injil itu bukan hanya di satu tempat, tetapi ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikut nilai-nilai yang dapat kita teladani dari Rasul Paulus, yaitu yang pertama, memiliki iman yang kuat. Kalau berbicara tentang iman Rasul Paulus setelah bertobat, kita tidak dapat ragukan lagi bahwa dia sangat memiliki iman yang besar dan iman yang kuat kepada Tuhan. Yang berikut kesetiaan dan ketaatan, buat dia mau tetap setia dan taat dalam melakukan pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil. Yang berikut mandiri, bahwa kita lihat bahwa salah satu alasan ia membangun usaha membuat tenda, yaitu supaya dia ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang, dia tidak menyusahkan orang-orang yang ia injili atau jemaat-jemaat yang ia injili. Dan yang keempat, merupakan nilai yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus, yaitu Rasul Paulus menjalankan bisnis untuk melakukan pekerjaan Allah. Mungkin zaman sekarang orang-orang menjalankan usaha itu hanya untuk kepentingan atau mencari keuntungan pribadi, tetapi kita dapat belajar dari Rasul Paulus bahwa dia mau untuk menjalankan bisnis untuk melakukan pekerjaan Allah.
Sekian presentasi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya terima kasih.